Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, baik yang di gedung peribadatan ini maupun yang mengikuti melalui telekomunikasi, streaming atau YouTube. Salam dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Reformanda, Marsi Hahulongan. Kita membaca, mendengarkan dan akan mencoba memahami serta memaknai dari kitab Galatia 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata pengumuman, ada kata perundang-undangan bahkan, dan ada kata pewartaan. Jadi diundangkan, diumumkan, diwartakan, itu mengikat. Postur, profil, wajah atau isi dari suatu jemaat itu di wartanya. Di warta jemaat. Penampakan dari sebuah jemaat. Jadi kalau wartanya itu panjang-panjang tentang sesuatu, itulah prioritinya. Dan itu tanpa disadari sebetulnya mengajak Tuhan terikat. Karena itu ibadah pada Tuhan. Seluruh warta. Jadi ada 3 dalam gereja. Seringkali orang merasa ibadah itu pada khotbahnya. Tidak totalitas. Jadi seringkali jemaat itu menunggu-nunggu khotbah. Padahal yang terpenting sebetulnya bagaimana tugas pokok dan fungsi kita. Dan itu terbanyak sebetulnya porsinya pada warta. Sebab kita menyampaikannya itu kepada Tuhan dan kepada jemaat. Dan supaya terjadi perjumpaan kita dengan Tuhan dalam warta, yang sakit, yang bersuka cita, dan lain sebagainya. Jadi seringkali kita di seluruh
seluruh jemaat HKBP bahkan kurang menaruh suatu gerak spiritual terhadap warta jemaat. Jujur kita, ada yang ingat tadi apa yang dibacakan? Nah itu udah menggeleng kepala, jujur dia. Atau ada yang mengingat 10%? Ada yang mengingat 20%? Ada yang mengingat 30%? Tapi saya yakin gak ada yang mengingat itu di atas 60%. Gitu. Disitulah sebetulnya kita berada, kita bergerak. Keadaan-keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau mau menjadikan kehidupan suatu jemaat itu sungguh-sungguh dalam realitas yang spiritual. Beragama itu seringkali disebut orang karena takut masuk neraka. Biar. Makanya orang beragama, orang tekun. Itu kesalahan yang paling fatal. Ya, karena itu ya jangan beragama supaya tidak takut masuk neraka. Kalau orang yang berada dalam spiritualitas, dalam roh, sepenuh-penuhnya dia adalah orang yang bebas dari neraka. Itu perbedaan antara agama dengan spiritualitas sekarang ini. Waduh, di mana-mana sekarang ini agama. Terutama di medsos. Demi agama menjelekkan orang lain, demi agama menghancurkan orang lain. Bahkan ada yang bekas pendeta mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen masuk surga sementara Yesus sendiri masuk neraka. Ada itu. Demi agama. Spiritualitas kita yang benar dalam Yesus, kita udah bebas dari neraka. Jadi kita tidak lagi menuju suatu proses memasuki, tetapi kita menuju suatu kualitas kehidupan spiritual, kehidupan beriman. Galatia ini saya menikmati betul kesejajarannya dengan kitab Keluaran. Mengapa? Galatia itu sebuah kota kecil di Turki, Asia kecil ya, suku Keltik di sana. Jadi kalau orang yang sudah pernah ke Turki, pergilah ke Galatia. Dan mengapa kesejajaran itu? Pertengkaran yang luar biasa demi agama. Datang kelompok-kelompok Yahudi. Hei, Taurat yang lebih penting dari semua. Tanpa Taurat kau tidak akan masuk surga. Taurat Yahudi. Jadi kelompok-kelompok Yahudi datang ke Galatia, ke jemaat-jemaat menyebarkan hukum Taurat. Supaya kita tahu hukum Taurat itu disebut semacam kitab undang-undangnya itu namanya halakha. Dakalak, halakha. Nah, itu ada 613 hal-hal yang detail. Belum lagi ada 43 kalau nggak salah hukum rabinik. Ya. Kalau dalam sekarang semacam peraturan presiden, perpres, ya di luar undang-undang. Ya. Jadi penekanan itu. Paulus tegas, kau mau berbuat 1000 kali hukum Taurat, kau mau melakukan hal-hal yang formal berjuta kali, kau mau melakukan
Ritual-ritual yang berbui-bui sampai orang ekstasi, sampai orang dan lain sebagainya. Oh, itu tidak penting. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Itu latar belakang Galatia ini. Tidak ada yang lain. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Kau berbuat baik, bagus sekali. Kau menolong orang lain, bagus sekali. Kau solider dengan orang lain, bagus sekali. Tetapi itu buah dari iman, bukan jalan keselamatan. Makanya saya katakan kesejajaran kitab Keluaran dengan Galatia. Di kitab Keluaran muncul 10 hukum Tuhan. Ya kan? Kitab Keluaran, perjanjian Sinai. Tuhan memberikan hukum-hukumnya melalui Musa. Akulah Tuhan Allahmu. Sampai jangan kau mencuri. Jangan kau membunuh. Di Galatia ini pertengkarannya hebat, tapi melahirkan sebuah kedalaman yang luar biasa dari Rasul Paulus yang disebut buah roh. Ada 9 itu. Buah roh itu. Kalau kita ini, dan itu menjadi perkawinan kitab Keluaran dengan kitab Galatia. 10 di kitab Keluaran, 9 di Galatia 5 ayat 22 itu. Jadi 19. Totalitas Alkitab kalau kita menikmatinya berada di 10 hukum Tuhan dengan yang dikeluarkan di Galatia 5 ayat 22 itu. Sangat jelas. Ya. Tetapi buah roh ialah 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Saya menyebut konstitusi orang-orang percaya ya 19 itu. Dasar-dasar perjanjian kita dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan. Hukum-hukum etikanya. Ya, itu di 10 hukum Tuhan. Di kitab Keluaran. Itu memproduksi dengan buah roh. Bukan buah-buah roh. Ini singular, jangan salah. Buah roh. Jadi pengertiannya ini akumulatif, satu kesatuan. Yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Dan bila ada nasihat Rasul Paulus pada Galatia 6 ini, dasarnya dari situ. Pertengkaran apapun. Apa sih yang mau kau rebut dengan pertengkaran itu? Apa sih yang mau kau peroleh dengan menjalankan hukum-hukum Taurat itu? Apa sih yang mau kamu peroleh dengan ketaatanmu secara disiplin pada hukum-hukum formal itu? Jadi pemikiran lama dari tradisi Yahudi dibongkar langsung memang oleh Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus selalu mengaku, saya ini rasul bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk non-Yahudi. Sudah ada semacam daya-daya kontras perbedaan menyangkut tradisi-tradisi pelaksanaan hukum. Dan hukum sendiri sejarahnya, ya sejak sebelum Yesus lahir, itu disalahkan pengertiannya memang. Nomoi. Nah itu istilah hukum yang dari
dikeluarkan oleh Plato. Diterjemahkan oleh orang-orang pinter di Eropa. Law. Lalu orang-orang di Indonesia menerjemahkan hukum. Padahal salah. Kata nomo itu dalam bahasa Yunani artinya norma. Bukan hukum. Norma dengan hukum itu sekarang ini jadi jauh berbeda, atau etika dengan hukum. Coba, ini pemimpin ibadah kita tadi itu sekolah di Inggris dulu. Nah, di sekolah Inggris tuh nggak tahu beliau ini, tapi dari beberapa teman-teman saya yang S2, S3 di sana itu cerita kalau di kampusnya itu harga untuk mahasiswa itu korting 50%. Jadi kalau dia makan di kantin kampus harga Rp100, mahasiswa membayar Rp50. Nah, satu ketika orang Indonesia kan baik. Iya kan? Ulang tahun dosennya. Dosen pembimbingnya udah pasti. Oh, dia telepon. So, aku ingin besok datang ke Bapak. Wadah apa? Ya, saya mau kasih hadiah. Apa itu? Kan Bapak besok ulang tahun. Oh iya, jam berapa? Ya di kampus saja Pak. Saya nanti bawa makanan. Orang Barat sangat luar biasa menghargai. Apalagi perhatian terhadap dirinya. Itu satu bentuk etika yang spiritual. Jadi orang yang memperhatikan dirinya itu luar biasa entusiasmenya untuk ditanggapi. Ya, welcome. Terjadilah makan siang bersama di ruang dosen itu di kampus. Setelah selesai dengan kehangatan keramahan, waktunya untuk kembali. Lalu sebelum kembali Pak dosen bertanya, kau bawa makanan ini dari mana? Kau beli dari mana? Dari kantin kita Pak. Ya, no. Kau dari kantin mana? Dari kantin sana. Oke. Ya. Kamu membeli 2. Kalau harga biasa Rp200 kan? Tadi kamu beli berapa? Rp100 Pak. Kan korting. Oh, adakah kesalahan dosen secara hukum? Tidak ada. Polisi manapun gak bisa tangkap itu dosen. Ahli hukum manapun gak bisa apa-apakan itu dosen. Kalau kata hukum. Tapi kalau norma atau etika, dosen itu bilang, hei, rupanya saya memakan makanan kalian. Udah, terima kasih. Nanti saya yang ke kantin itu. Ngapain Pak? Ya saya harus bayar Rp50 lagi. Karena saya bukan mahasiswa. Hukum formal, hukum tradisi Yahudi, silakan. Bisa menjebak Anda sendiri. Tapi norma etika buah roh itu tadi. Saya tidak salah secara hukum, tapi secara spiritual saya tidak berhak memakan makanan mahasiswa. Saya mesti bayar sesuai harga saya sebagai dosen. Ya, terima kasih ya. Untuk ulang tahun ini saya akan pergi ke kantin untuk membayar. Saya aja Pak, jangan. Tidak etis. Kalau di Indonesia apa yang terjadi kalau dilakukan seperti itu? Di kampus-kampus Indonesia negeri maupun swasta. Dikenakan korting Rp50. Dosen panggil masuk, sini kau, belikan untuk Bapak ya. Karena harganya 50%. Jadi norma dengan hukum ini yang dimaksudkan oleh Galatia ini. Menabur
Dosen itu menabur apa? Dia rugi sebetulnya 50 rupiah. Rugi toh? Kalau di kita menabur apa? Banyak dosen-dosen di Indonesia ini begitu. Kau beli ya, karena potongannya 50%. Beli 5 ya. Bayangin 5 udah 250. Kalau 50% artinya 250%. Jadi noda dan dosa. Hukum melindunginya. Hukum bisa melindungi kesalahan. Hukum bisa melindungi kejahatan. Karena tidak ada bukti dan lain sebagainya. Tetapi norma, etika, roh spiritual itu no. Hatimu yang akan menghukummu. Sama juga saya waktu kecil. Datang teman saya main-main ke rumah. Akan itu ingat tamu dope uang 10 rupiah benggol 6 met. Pasti semua kan? Uang 10 rupiah yang kecil itu. Nah, kalau di kampung dang boy martu ala pakai leku. Datang ke teman-teman saya ke rumah. Terus pulang. Nah, sayanya punya rumah. Si kecil karena saya anak bungsu. Ketemu ada 2. 20 rupiah. Udah mahal itu. Naik oplet aja masih hitung rupiah. Hitung rupiah. Kan? Tek. Ibu saya yang buta huruf udah janda. Ya sejak saya umur 4 bulan ibu saya udah janda. Hepeng ngisi. Ndak kotok. Itu bukan uangmu. Dak hepeng mui. Paulak. Dak. Mangulak. Paulak. Karena itu bukan uangmu. Nah, sama siapa saya pulangkan? Yang datang tadi itu 4 orang. Kalau aku tanya nanti semua mengaku itu. Kau udah kehilangan uang? Iya. Enggak gitu. Jadi saya nggak mau pulangkan. Karena memegang etika bukan hukum. Secara hukum polisi nggak bisa juga. Orang itu rumah saya menemukan uang di rumah saya kan nggak boleh disentuh oleh hukum. Nggak bisa itu. Hak kita, kepemilikan kita di rumah kita. Ya udah. Tapi ibu saya bilang enggak. Aku gantilah. Dulu udah ada yang lebih besar uang 5 rupiah. Dari uang 10 rupiah itu. Cuma lebih ringan yang 5 rupiah. Nah dia kasih 5 sama saya. Ya udah 25 rupiah. Alaikum paulahum berudah. Bagaimana cara saya mengembalikan itu? Nanti hari Minggu kalian ke gereja. Panok noti bohinei. Wajahnya itu kau lihat. Mendung atau cerah. Oh, kalau dia seperti ketimpa 1.000.000 ton. Ada bebannya. Kau berbisik-bisik aja. Ada apa dengan kau? Ya hari Minggunya pintar juga ibu saya ternyata. Hari Minggu saya perhatikan ada teman saya. Kenapa mukamu begini? Kan? Kayak kematian ibu aja kau. Iya Pak. Hilang uangku 20 rupiah kemarin. Itu udah bisa beli 2 sandal. Dulu sandal yang agak udah tebal itu. Oh iya. Lalu aku bilang, kalau ketemu gimana? Ya puji Tuhan. Enggak. Kalau ketemu kau udah kehilangan 20 rupiah. Kalau ketemu mau enggak kau kasih 5 rupiah? Jangan gitulah. Akhirnya kesepakatan dia mau kasih 2 rupiah. Jahat juga saya. Jadi saya untung jadi 27 rupiah.
Ibu saya membeli Rp25, ditambah lagi untungnya saya mengedit dosa saya, tidak ada etikanya. Udah orang berduka, orang udah kehilangan, tetapi ya ada juga untungnya. Dia juga jadi bersukacita lega. Jadi uang lega lah itu yang Rp2. Meskipun secara norma buah roh spiritual yang Rp2 itu pun sebetulnya masalah. Tapi saya masih anak kecil kan mesti diampuni anak kecil yang belum tahu apa-apa. Karena masih SD waktu itu, kelas 3 SD. Di situ persoalan-persoalan ini. Banyak kali persoalan kita tetek bengi apa harus begini. Orang di gereja harus begono, harus ini. Apakah dia membuahkan ini? Buah roh ini. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kesabaran. Apakah itu yang dibuahkan dari perdebatan kita, dari pertengkaran kita, dari pilihan-pilihan dogma kita, dari pilihan-pilihan keputusan kita, dari proses-proses kita berinteraksi, dari proses-proses kita berkomunikasi. Itu yang disebut tabur tuai, buah roh. Di sana terjadi suatu pendisiplinan terhadap diri. Jangan engkau melihat orang lain, kau membangga-banggakan karena orang lain. Kan kita membanggakan diri kalau orang lain lebih rendah kan? Iya kan? Kalau melihat orang lain. Pakaian saya lebih mahal, sepatu saya lebih mahal, otak saya lebih cerdas, kemampuan saya lebih hebat. Kalau memegahkan diri dengan melihat orang lain. Tetapi lihatlah dirimu. Itu dikatakan di sini. Lihatlah dirimu. Kalau kau melihat dirimu, wah betapa banyak kecelakaan spiritual kita, betapa banyak kebusukan kita, betapa banyak hal-hal yang buruk pada diri kita. Itulah ajaran roh. Melihat orang lain itu membandingkan. Apalagi kalau kena pada situasi psikologis yang saling bermusuhan. Sangat peka itu. Sangat sensitif. Apa aja dikatakan serp. Apa aja dikatakan serp. Dan dia akan mencoba mengubah dirinya meskipun dia tidak sanggup, meskipun itu bukan kediriannya. Seperti Ali yang punya keledai kurus. Pernah dengar itu, udah cerita tua itu. Ali yang punya keledai kurus ini satu ketika jalan dengan anaknya, pergi lalu mereka menunggangi keledainya. Tiba di satu desa, datang komentar, gak ada peri kehewanannya. Udah keledai kurus. Akhirnya mereka langsung turun. Dua-duanya langsung turun. Keledainya diangkut. Keledai diangkut. Sampai ke desa yang satu. Bodoh kali. Keledai harusnya ditunggangi. Kok malah pergi lagi. Akhirnya ditunggangi. Tapi supaya satu orang nunggangin. Yang nunggangin pertama anaknya. Nyampe di desa lain. Ya Tuhan, ini anaknya gak bisa dididik ini sama orang tua. Masa dia yang naik keledai, bapaknya yang tuntun. Di desa lain, tiba lagi. Dia yang orang tuanya yang menunggangi keledai itu. Ya, ini orang tua laknat ini. Anaknya dibiarin begitu. Semua serba salah. Manakala kita mencoba bermegah atas orang lain, atas keberadaan orang lain, serba salah. Menunggang salah, tidak menunggang salah, mengangkat. Kan jadi lucu hidup itu. Bagi kita, sekali lagi, Paulus, apapun yang kita lakukan, jadikanlah itu sebagai buah roh. Bukan lagi jalan keselamatan, membebaskan diri dari neraka. Tidak lagi.
Bila kita berada pada alur suasana keadaan batin atau suasana batin kita, itu bagian dari proses roh yang bekerja di dalam diri kita. Bebaskan diri kita, bebaskan diri ibu bapa dari ketakutan-ketakutan terhadap neraka. Karena roh kita, inilah yang sebetulnya Paulus katakan, jangan terikat lagi sehingga kamu melakukan sesuatu adalah karena kita memiliki roh yang sungguh dahsyat dari Tuhan. Disitulah dikatakan semua akan membuahkan kebaikan demi kebaikan. Dan bila situasinya begitu, suasana batin kita begitu, percaya saudara pulang dari gereja ini, percaya Anda akan melangkah dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Melompat dari berkat yang satu kepada berkat yang lebih besar. Dan itu dalam segala jenis dan rupa. Mungkin satu saat materi, mungkin di lain prestasi, mungkin di tempat lain keselamatan dari kecelakaan, mungkin di tempat lain sambutan yang begitu hangat dari para sahabat, dari teman dan lain sebagainya. Cobalah rasakan dan nikmati berkat demi berkat itu. Mulai pulang dari persekutuan kita ini. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Rasul Paulus yang sungguh-sungguh membebaskan kami dari ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman, sehingga membentuk jiwa kami yang terikat pada hukum semata-mata oleh ketakutan masuk neraka. Dan kini kami boleh memperoleh kuasa mujizat-Mu, bahwa kami telah Engkau bebaskan dari sana sehingga kami boleh membuahkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah itu ya Tuhan teruji di tengah-tengah realitas bila kami semua kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan senantiasa kemampuan-kemampuan roh-Mu kepada kami. Menghadapi pekerjaan, menghadapi tugas-tugas, menghadapi kewajiban, baik di rumah, di masyarakat, di kantor, dan dimanapun. Dan utama juga dalam persekutuan di jemaat-Mu HKBP Bandung Repermanda ini. Biarlah terberkati semuanya. Khusus kami yang bersama-sama menyatukan pemikiran dan hati kami, baik yang di gedung ini maupun yang mengikutinya melalui teknologi. Terberkatilah ya Tuhan anak-anak Tuhan di dalam roh, dalam spiritualitas yang membebaskan itu. Terima kasih. Dalam kuasa-Mu ya Yesus,